Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersaat teduh di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan kita menyanyi lagu yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih ingat. Ya, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyeramkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyeramkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Hanya kepadamu ada tempat perlindungan. Hanya dari Tuhan kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh semua yang kami perlukan, sehingga kami dapat melewati setiap hari kami. Dan bahkan pada saat ini kami sedang mempersiapkan diri kami untuk memasuki tahun yang baru. Meninggalkan tahun 2020 ini di dalam segala suka dukanya. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh lagi mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama bersaat teduh dalam persekutuan doa ini. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Anugerahkan kepada kami, curahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, untuk menolong kami mengerti, memegang, dan mengandalkan firman-Mu. Ketika kami harus menjalani lagi hari-hari kami. Dan juga di dalam kami menilai ulang kehidupan kami selama ini. Bapa kami, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema kita berjaga-jaga. Dan firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara, coba kita hitung masing-masing kita. Sudah berapa puluh Natal, sudah berapa puluh tahun baru kita lewati. Ya tentu ada yang sama ya, tapi ada yang berbeda.
Dan pasti tidak sedikit dari kita yang telah mencapai prestasi-prestasi tertentu di dalam kehidupan kita selama sekian puluh tahun kehidupan kita. Ya mungkin ada yang dulu harus membesarkan anak dengan susah payah, dagang kue, ya jadi pegawai kecil. Sekarang anak-anak sudah sukses, ya sudah mencapai jabatan tertentu, menjadi manajer, ya perusahaan atau punya usaha sendiri, dan mampu membelikan rumah serta mobil kepada kita, kepada orang tuanya, ya kepada ayah atau ibunya. Ada di antara kita yang mungkin telah mencapai usaha-usaha yang memajukan usaha yang tadinya mungkin usahanya cuma warung kecil, sekarang menjadi toko yang besar dan seterusnya. Ada yang sudah juga mencapai secara fisik, ya yang dulu sakit-sakitan sekarang sudah lebih sehat, lebih kuat. Bahkan mungkin ada yang tidak sedikit di antara kita yang sudah jatuh bangun, ya di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi semua itu mungkin secara materialistis, secara kedagingan. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan hidup spiritual kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Prestasi apa yang kita sudah capai sampai saat ini? Bagaimanakah tingkat hubungan kita dengan Allah? Apakah kita sudah sampai pada tingkat penyerahan diri yang total, yang penuh pada kehendak Allah? Percaya penuh pada kebaikan Allah? Atau baru sekedar percaya, baru sekedar mencari Dia, dan berharap akan kemurahannya untuk hidup kita saat ini, hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu bila mana waktunya tiba. Hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari, katanya. Hari Tuhan datang dalam waktu yang tidak kita ketahui. Ya, tidak kita ketahui. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Ya, di dalam Alkitab memang dikatakan bahwa ketika hari Tuhan itu terjadi akan ada tanda-tanda sebelumnya. Tapi itu kan dalam pengertian langit baru dan bumi baru. Tetapi hari Tuhan untuk kita masing-masing, saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Tahun ini Tuhan memberikan kepada kita bukti kuat akan hal itu. Siapapun kita, orang kaya atau orang berada, orang yang tidak berada, tidak punya apa-apa, pejabat tinggi, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali, dokter, atau orang biasa, hamba Tuhan, atau orang awam, kita bisa semuanya diangkat seketika pada waktu yang tidak kita ketahui. Tahun ini, saudara-saudara, bukti-bukti kuat diberikan kepada kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapkah kita akan hal itu? Siapkah kita menghadapi hal itu? Karena itu, mari kita pakai saat-saat pergantian tahun ini. Pada saat kita dipaksa
atau kita diminta untuk tidak pergi kemana-mana, berdiam di rumah, ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Mari kita lihat, saat ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menghitung hari-hari kita dan mengevaluasi diri kita. Sampai mana tingkat percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam pertobatan? Ketika waktu yang tidak kita ketahui itu datang seketika, apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya? Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kita, dan memulai tahun baru sebagai anak-anak Tuhan yang lebih dekat kepadanya, yang hidup berkenan kepadanya, dan siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami akan memanfaatkan hari-hari pergantian tahun ini untuk menenungkan lagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami dapat mengevaluasi diri kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kesempatan ini dan hanya melihat hal-hal yang di dalam kedagingan kami inginkan untuk kesenangan diri kami sendiri. Jangan biarkan kami bersungut-sungut karena kami tidak bisa menikmati liburan. Kami tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan kami. Tuhan, mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami di rumah kami, di tempat di mana kami ada, di mana Tuhan menempatkan kami, untuk kami boleh belajar menilai diri kami, melihat diri kami, dan mengevaluasi hubungan kami dengan-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Walaupun ada banyak kesulitan yang kami lalui, tetapi kami tahu Bapa, kami mendapatkan anugerah yang luar biasa karena Engkau menyertai kami, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan kekurangan apapun untuk menghadapi tahun yang akan datang, untuk menghadapi begitu banyak anugerah yang Tuhan sediakan pada tahun-tahun yang akan datang. Bapa kami mau serahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami bersyukur bahwa sudah ada vaksin yang akan dipakai untuk mengatasi pandemi yang sedang melanda kami. Tuhan, biarlah kami boleh mensyukuri dan menyambut semua itu, sehingga dengan demikian kami dapat memperoleh keadaan, menjalani keadaan yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kami berdoa untuk setiap para medis, mereka yang berupaya untuk menolong banyak sekali pasien. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka ketenangan hati, dan percaya diri bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuhan lindungi keluarga mereka juga. Bapa kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana, untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga dapat bersikap yang benar untuk menuntun para anggota jemaat menghadapi situasi pada saat ini. Bapa kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan pribadi-pribadi kami. Biar Tuhan Engkau yang menaungi kami, Engkau yang menolong kami di dalam keinginan kami juga untuk menjadi anak-anak yang semakin berkenan kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya pada tahun yang akan datang kami boleh memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau, memiliki percaya yang lebih sungguh kepadamu, dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bersaat teduh pada pagi hari ini.
Biarlah Engkau yang menyertai kami pada waktu yang lalu akan terus menyertai kami juga melewati tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seluruh syukur dan permohonan-permohonan kami ini. Amin. Selamat mempersiapkan diri dan memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua.